Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Halo adik-adik SMK Karisma, ketemu lagi dengan kami dari BNN Kabupaten Badung. Kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka Tak sayang tentunya. Kakak Susanti Oktavia, boleh dipanggil Kak Sansan, dan saat ini kakak ditemani sama penyuluh kami yang cantik jelita dengan Kak siapa? Dengan Kak Dewa Widaryani, atau Nah. bisa dipanggil Kak Wida. Nah, kita bisa ketemunya hanya lewat virtual sekarang ya Kak ya. Kita Iya, nggak bisa benar-benar. ketemu lewat tatap muka karena saat ini masih pandemi COVID. Tapi biarpun kita ketemu secara virtual, tetap dong jauh di mata, Tapi dekat di hati ya Kak ya. ya. Benar banget. Dan tentunya Kak, untuk adik-adik di rumah ingat selalu menjalani protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan satu lagi, jaga kesehatan. Tentunya harus hidup 100% ya Kak ya. Benar. Nah, hidup 100% itu kita harus sadar, sehat, produktif, dan bahagia tentunya. Dan Bahagia harus tanpa narkoba. Seperti sekarang ini kita mau sharing, kita mau berbagi sedikit informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Iya. Dengan temanya apa Kak? Mari bergaul sehat tanpa narkoba. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari bergaul sehat tanpa narkoba. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke sharing kita tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kakak mau ajak adik-adik untuk mengingat kembali tujuan kemerdekaan Indonesia seperti yang sudah diamanatkan oleh founding father kita, pendiri bangsa kita, Bapak Soekarno-Hatta, yang juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adil dan makmur. Terlebih nanti di 2025, Indonesia mempunyai misi untuk menjadi negeri yang mandiri, Indonesia yang maju, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang makmur. Tentunya semua ini akan terwujud kalau generasi bangsanya, kalau sumber daya manusianya ini unggul, berkualitas, dan tentunya modal utama adalah harus sehat. Sehat untuk bisa meneruskan pembangunan bangsa, untuk bisa memegang tongkat estafet kemerdekaan. Dan ini akan punya tanggung jawab untuk membawa kemana Indonesia ini, kemana arahnya. Oleh karenanya nanti di tahun 2045, di usia 100 tahun kemerdekaan kita, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Apa sih artinya bonus demografi ini? Bonus demografi adalah rasio usia produktif dengan rentang 15 hingga 64 tahun ini lebih banyak dibandingkan usia non-produktifnya. Ini artinya Indonesia memiliki surplus angkatan kerja yang produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi ini juga menjadi sebuah tantangan. Kenapa dibilang tantangan? Karena kalau misalnya generasi bangsanya gantungan narkoba, sehingga menjadikan angkatan kerja yang harusnya produktif menjadi tidak produktif, yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang tidak siap untuk persaingan global di era teknologi seperti saat ini. Nah, cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, cita-cita para pendiri bangsa kita ini akan terwujud kalau generasinya bersih dari narkoba. Kenapa sih narkoba itu dikatakan dapat mengganggu keberlangsungan hidup suatu negara? Karena yang diserang, yang digerogoti adalah akar dari negara itu, sumber daya manusianya, generasi mudanya. Jadi gini, di Indonesia ini ada 3 kejahatan besar atau extraordinary crime. Kalau kita ibaratkan sebuah pohon, yang pertama ada kejahatan korupsi. Yang diserang dari kejahatan korupsi ini adalah buah atau bunga dari pohon itu. Pohonnya tetap ada, tetapi tidak menghasilkan, merusak sari dan keindahan pohon. Yang kedua ada terorisme. Yang diserang oleh terorisme adalah batang pohon. Dimana kalau misalnya batang pohon sudah diserang, ini akan merusak dan mengancam pertumbuhan pohon. Sedangkan yang ketiga, kejahatan yang paling mengancam adalah kejahatan narkoba. Karena yang langsung diserang itu akar-akarnya. Kejahatan narkoba ini langsung menyerang
generasinya, langsung menyerang sumber daya manusianya dari suatu negara. Dimana kalau misalnya akarnya ini sudah rusak atau mati, pohon itu tidak dapat tumbuh lagi. Keberlangsungan negara ini sudah tidak ada lagi. Sejak tahun 2015, Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Pak Jokowi ini sudah mengeluarkan statement kalau Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Salah satunya karena prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahunnya ini terus meningkat. Apa sih prevalensi penyalahgunaan narkoba? Prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah perbandingan jumlah penyalahgunaan narkoba di suatu wilayah dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah itu. Contohnya, di Bali itu punya prevalensi 0,90% tahun 2019. Apa artinya? Artinya adalah 0,90% dari penduduk Bali merupakan penyalahguna narkotika atau setara dengan angka 15.091 jiwa. Data ini didapatkan dari penelitian antara Badan Narkotika Nasional dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nah, tadi udah kakak bahas tentang narkoba. Sedangkan adik-adik tahu nggak sih apa sih kepanjangan dari narkoba itu? Apa sih narkoba itu? Narkoba sendiri adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Kalau dalam ilmu kesehatan biasa disebut dengan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi, untuk payung hukum masalah narkotika ini ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang di dalamnya memuat narkotika merupakan suatu zat, baik itu dari alami atau tanaman atau sintetis bukan tanaman, ini pabrikan, yang dapat mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perubahan perilaku dan perubahan kesadaran. Bahkan ini bisa mengakibatkan gangguan kesadaran seseorang, dan yang paling parah adalah dapat menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 menyatakan bahwa narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ini ada beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan. Adik-adik harus pahami dengan baik, sehingga adik-adik punya komitmen ketika diiming-imingi, ketika dibujuk rayu, ketika diajak mencoba-coba atau dengan alasan apapun, adik-adik sudah menolak untuk menyalahgunakannya. Ada ganja atau kanabis. Efek jangka pendek dari penyalahgunaan ganja ini, dia bisa menimbulkan euforia, fantasi, merasa lebih rileks atau lebih santai, dan kedepannya ini akan sulit mengingat suatu kejadian penyalahguna ganja ini. Bahkan penyalahgunanya terkadang lebih sensitif dan mudah merasa gelisah. Ada juga sabu-sabu atau metamfetamin. Efek jangka pendek yang ditimbulkan ini adanya euforia, insomnia, nafsu makan menghilang, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, suhu tubuh meningkat, adanya kecemasan, adanya paranoid, lebih bersifat agresif, dan dia berhalusinasi. Efek jangka panjangnya apa? Efek jangka panjang dari penggunaan metamfetamin ini, gangguan pada paru-paru, depresi yang berkepanjangan, menurunnya imunitas tubuh, terkadang merasa sesak nafas, penyakit stroke, dan juga bisa menimbulkan kematian. Selanjutnya ada ekstasi. Ekstasi ini efek jangka pendeknya selain euforia dan agresif, ekstasi ini juga bisa menimbulkan kebingungan atau rasa takut yang berlebihan, paranoid. Efek jangka panjangnya seperti apa? Berat badan turun drastis, malnutrisi, terkadang menimbulkan sembelit, punya perasaan apatis, sedasi hingga sangat mudah merusak otak zat ekstasi ini. Selanjutnya ada kokain. Kokain ini efek jangka pendeknya adalah dia dapat sulit mengingat suatu kejadian, sensitif dan gelisah.
Efek jangka panjangnya seperti apa? Adanya kecemasan, adanya depresi, rasa paranoid, serangan jantung. Dia juga dapat menimbulkan kerusakan tulang rawan hidung akibat menghirup kokain ini. Jadi si tulang rawan hidungnya bisa mengalami kerusakan. Juga dapat menimbulkan kerusakan pembuluh darah dan jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya ada heroin. Heroin ini efek jangka pendek yang ditimbulkan adalah hilangnya kepercayaan diri, tidak punya rasa pede, suka menyendiri, seringkali berdampak kriminalisasi seperti berbohong, menipu, depresi, karena ingin mendapatkan zat heroin itu. Jadi apapun cara, apapun segala cara dihalalkan oleh si penyalahguna ini. Efek jangka panjangnya apa? Berat badan bisa menurun drastis, malnutrisi juga, bisa menimbulkan apatis kronis, dan dia bisa menimbulkan kerusakan pada jaringan otak kita. Saya buta karena narkoba. Waktu coba-coba itu 9998 ya. 99 SMP mau ke SMA. Ya akhir SMA, SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3 udah mulai mengenal, udah coba-coba makai. Terus sampai 2006. Cuma yang paling parah di 2005. Parah itu, tiap hari saya hampir konsumsi pakai puto 3 kali sehari, itu minim. Bisa sampai 4 kali, bisa sampai 5 kali, bisa sampai 6 kali pakai. Kalau saya ini udah buta, rontok semua, rambut nggak ada. Jadi ini udah dari atas sampai bawah nggak ada, sehelai bulu pun nggak ada, rontok. Karena mungkin kimianya masuk ke dalam tubuh saya, jadi panas gitu ya. Tapi untung masih hidup. Nah, dalam sisa hidup saya ini mungkin saya bisa berbagi ke teman-teman untuk ini loh, contoh konkret nyata, ada, masih hidup, masih bisa ngomong akibat narkoba. Jadi narkoba itu emang bikin gelap. Contohnya saya gelap kulita. Tadi saya bisa ngelihat, bisa tahu dunia kayak apa. Saya kena kebutaan tahun 2006. Usia 25 tahun. Oh enggak, jadi waktu itu saya nggak percaya narkoba bikin buta. Nggak ada kan story-nya? Nggak ada kan? Saya nggak percaya tuh. Adanya narkoba bikin mati sama masuk penjara. Saya nggak percaya. Masuk sih buta. Jadi kedua mata saya ini, yang satu nih angka 0 di retina, yang dia angka 8. Tuh, saya masih lihat kalau siang. Oke, malam udah nggak lihat. Cuma dalam keadaan memasuki tahap-tahap level 1 ya, level 2, level 3 masuk kebutaan tuh saya pun masih pakai. Kita udah ada tanda-tanda ya. Saya dengar pengalaman guru saya. Jadi guru saya ini tunanetra, dia punya anak terkena narkoba sampai meninggal. Dari situ saya punya pikiran, gimana kalau teman-teman saya selain guru saya nanti kisahnya atau storynya sama, dia punya anak kena narkoba, sedangkan saya punya anak juga. Gimana untuk mencegah biar anak-anak tunanetra ini nggak mengenal narkoba gitu. Saya punya pengalaman, kalau saya bisa stop, kenapa teman-teman nggak bisa? Harus bisa dong, sebelum buta, menyebabkan buta. Jadi karena
mungkin karena kalau saya nggak buta, nggak stop. Jadi sebelum buta, stop deh narkoba. Gitu loh. Mohon ini aja deh kerjasamanya, biar kita bisa program dari BNN jalan, program dari komunitas jalan, terus manfaatnya buat teman-teman tunanetra maupun pemuda-pemuda yang belum netra ya. Jangan sampai netra gara-gara narkoba, dan jadi bangsa Indonesia ini bisa lebih maju lagi deh kayak bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Indonesia bebas dari narkoba. Dulu mata saya melihat, tapi hati saya yang buta. Nah sekarang ganti, mata saya yang buta, mudah-mudahan hati saya yang nggak buta. Bahaya penyalahgunaan narkoba itu karena narkoba memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah habitual atau ingat masa lalu dan ingin kembali. Sifat pada narkoba ini membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu rindu, selalu ingin menggunakan kembali, selalu ingin menyalahgunakan kembali. Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah pulih akan bisa relapse. Relapse itu kambuh kembali dan memakai kembali. Karena perasaan rindu berat, perasaan kangen berat untuk memakai narkoba inilah disebabkan oleh kesan kenikmatan yang dalam bahasa gaul bisa disebut suggest atau nagih. Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkoba. Walaupun di sakunya masih banyak narkoba, tetapi dia ingin stoknya ini lebih banyak. Ia tetap ingin punya lebih banyak lagi. Sifat seperti inilah yang disebut craving atau membutuhkan. Semua jenis narkoba memiliki sifat habitual dalam kadar yang punya variasi berbeda. Sifat habitual tertinggi ada pada putau atau heroin. Kemungkinan kambuh pemakai putau sangat tinggi, sehingga pemakainya ini dianggap mustahil dapat bebas selamanya. 100% hanya bisa pulih. Nah, sifat narkoba yang berbahaya yang kedua adalah toleran. Toleran ini merupakan sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan dapat menyesuaikan diri dengan narkoba itu, sehingga menuntut dosis pemakainya yang semakin tinggi. Awalnya dosisnya sedikit, lama-kelamaan setelah tubuh toleransi ini bertambah dosisnya sampai dia memiliki dosis penggunaan narkotika yang tinggi. Tetapi bila dosis tidak dinaikkan, narkoba ini akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakau. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek sebelumnya, dosis harus dinaikkan. Lama-kelamaan, kenaikan dosis itu lebih melebihi kemampuan toleransi dari tubuh si pengguna narkotika. Dan terjadilah efek sakit yang luar biasa dan dapat menimbulkan kematian atau overdosis. Dan yang terakhir, sifat narkoba itu adalah adiktif. Adiktif adalah sifat narkoba yang dapat membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkoba ini akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect, yaitu perasaan sakit yang luar biasa atau dalam bahasa gaulnya sering disebut sakau. Rasa sakit untuk setiap jenis narkoba itu berbeda-beda. Perasaan sakit yang paling berat dan menyiksa adalah sakit karena putau atau sabu-sabu. Nah, efek dari penyalahgunaan zat narkoba sendiri ada 3. Yang pertama, efek yang ditimbulkan adalah halusinogen. Halusinogen ini merupakan efek yang dapat timbul dari penyalahgunaan obat halusinogen yang beragam. Di antaranya adalah halusinasi, adanya tremor, ataupun dia bisa perubahan mood dan perubahan emosi. Stabil bisa dikatakan. Contoh zatnya adalah lysergic acid diatemil atau LSD. Contoh lainnya adalah tembakau gorila. Yang kedua, efek yang ditimbulkan adalah depresan. Depresan ini merupakan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obatan depresan seperti sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran. Contohnya ini ada diazepam, aprazolam, clonazepam. Dan yang ketiga ada stimulan. Stimulan ini merupakan efek yang dicari atas penyalahgunaan obat stimulan, yaitu bertambahnya energi. Dia menimbulkan reaksi yang
sangat tinggi dibandingkan dengan reaksi orang yang normal. Contohnya ini adalah untuk penggunaan stimulan metamfetamin atau sabu-sabu, kokain, dan amfetamin. Ciri-ciri penyalahguna narkotika atau ciri-ciri pengguna narkoba. Sebenarnya ciri-ciri pengguna narkoba ini berdasarkan jenis zat yang digunakan. Tapi secara umum, secara garis besar ini adanya perubahan perilaku sehari-hari, seperti menjadi pemurung. Dari awalnya riang, dia jadi mudah tersinggung dan cepat marah tanpa alasan. Dari yang semulanya pendiam, tiba-tiba bisa berubah menjadi lebih periang dan lebih agresif. Yang kedua, sering menguap dan mengantuk, rasa malas yang berlebihan, sering melamun, dan punya sifat apatis terhadap lingkungan dan terhadap kebersihan dirinya sendiri. Jadi terkadang ada penyalahguna itu yang memang apatis dengan penampilannya, seperti tidak memperdulikan penampilan sendiri, tidak memperdulikan apa yang dikenakannya, cuek agak acuh. Yang ketiga, kadang-kadang ini bisa berubah menjadi rajin yang tadinya malas. Bahkan seseorang yang tadinya malas bisa menjadi tidak kenal lelah akibat penyalahgunaan zat jenis stimulan. Ada juga bisa menjadikan seseorang tidak disiplin. Seseorang jadi lebih sering menyendiri, ansosial, tadinya mudah bergaul, akhirnya lebih banyak murung diri. Dan lingkungan pergaulannya berbeda dari biasanya, atau lebih senang bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Jadi bertemannya dibatasin, biasanya orangnya supel, tapi ketika sudah bergaul dengan zat narkotika, bisa jadi dia hanya bergaul dengan orang-orang tertentu aja yang satu kebiasaan dengan si pengguna itu. Sering juga merasa cemas, mudah stres, mudah gelisah, merasa sukar tidur, dan yang paling bahaya, selalu timbul rasa curiga dengan orang lain. Ini harus diwaspadain. Dan yang selanjutnya, sifat pelupa juga. Dan terkadang penyalahguna narkotika itu punya mata yang merah, seperti mata sayu atau orang mengantuk. Alasan narkoba dilarang juga karena narkoba ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Kalau kita melihat dari dampak fisik yang ditimbulkan, adanya gangguan pada sistem syaraf, adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah, adanya gangguan pada kulit, adanya gangguan pada sistem pernafasan kita atau paru-paru kita, dan seringkali berdampak terhadap kesehatan reproduksi kita. Contohnya, dampak terhadap kesehatan reproduksi ini pada remaja perempuan yang menyalahgunakan narkotika antara lain bisa menimbulkan perubahan periode menstruasi atau ketidakteraturan menstruasi. Juga selain itu juga narkoba berpotensi untuk menimbulkan penyakit hepatitis B, hepatitis C, bahkan HIV dan AIDS. Menurut UNODC atau United Nations Office on Drugs and Crime, International Standard on Drugs Use Prevention, jadi seseorang itu mempunyai resiko terkuat untuk menyalahgunakan narkotika ketika berada pada posisi lingkungan yang kurang kondusif, norma sosial yang kurang baik, hubungan yang kurang baik dengan komunitas, hubungan yang kurang baik di lingkungan sekolahnya atau lingkungan pendidikannya, perlakuan kasar dari keluarga atau orang-orang terdekatnya, keterlantaran dari keluarga, mempunyai penyakit mental, mempunyai ciri-ciri bawaan lahir, mempunyai proses-proses biologis, sampai kepada proses tumbuh kembang di lingkungan yang marginal. Nah, bagaimana kalau di lingkungan adik-adik sudah ada yang terlanjur menjadi korban penyalahguna? Jangan ragu untuk merangkul dan mengajaknya melapor ke BNN Kabupaten Badung atau IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, untuk menjalani program rehabilitasi. Karena seseorang yang sudah terjerat dengan narkoba itu tidak dapat sembuh, hanya bisa dipulihkan. Tujuan rehabilitasi ini adalah mengubah perilaku ke arah yang positif dan tentunya untuk mengalihkan seseorang itu dari penyalahgunaan zat narkotika, sehingga membuat hidupnya ini lebih produktif dan mampu untuk melaksanakan fungsi sosialnya.
Apa sih peran adik-adik sebagai pelajar atau generasi penerus bangsa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau disingkat P4GN ini? Adik-adik dapat mengembangkan potensi diri adik-adik dengan mengikuti organisasi yang peduli tentang bahaya narkoba, atau adik-adik juga bisa bergabung dengan BNN untuk menjadi relawan anti narkoba BNN. Melakukan hal-hal dan kegiatan-kegiatan yang positif. Adik-adik juga harus memiliki jiwa mandiri sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan yang terpenting adalah adik-adik harus berani menolak ajakan teman yang bersifat negatif dan ke arah pergaulan yang kurang baik. Harus tegas, harus berkomitmen. Untuk menolak narkoba, kita punya salam ceria. Apa ceria itu? C adalah cermat dalam memilih pergaulan. E, edukasikan lagi ke teman, ke sesama tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. R, rajin beribadah dan melakukan hal-hal yang positif. I, inovatif dan kreatif dalam berkarya. A, ajak korban untuk melaporkan ke BNN ataupun ke IPWL. Satu hal yang bisa adik-adik lakukan adalah melakukan hal yang positif, seperti adik-adik membuat kreatif konten dan memasukkannya ke dalam rean.id. Apa sih rean.id? Rean adalah rumah edukasi anti narkoba. Adik-adik bisa membuat desain poster, fotografi, ataupun yang suka menulis bisa menuangkannya dalam bentuk artikel atau membuat konten video yang menarik dan kreatif. Cukup dengan sign up di rean.id. Nanti adik-adik di situ memasukkan identitas. Selanjutnya adik-adik bisa login dan bisa mengeksplor diri adik-adik dengan memasukkan karya ke rean.id. Nah, demikian tadi beberapa informasi yang bisa kita sharing ke adik-adik semuanya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila selama sharing ini ada kata-kata kami yang salah. Ya, dan bagi adik-adik yang ada pertanyaan, kalian bisa follow kita di Instagram @infobnn_cup_badung. Ulangi, @infobnn_cup_badung. Nah, Kak Santi, sebelum kita tutup, kita kasih salam dulu ya. Oke, Kak Wida. Oke, salam ceria, hidup 100%. Om Santi, 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 Om. Hidup 100%. Sadar sehat, produktif, dan bahagia. Hidup 100% merupakan transisi citra BNN sebagai garda utama pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan mengubah pola pikir otoritatif menjadi aspiratif, beku menjadi hangat, dan kaku menjadi fleksibel. Sadar akan internal diri dan lebih peka dengan sekitar, sehat dimulai dari bagian terkecil, pola makan, pola tidur, dan pola hidup yang baik. Produktif dalam segala aktivitas, karya, dan inovatif. Hidup 100% menjadi pilihan untuk mencapai kebahagiaan. Tinggalin yang setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.